Ini termasuk ekstrim loh ini. Ayo Pak Imron. Nah ini ya tiba-tiba ada mobil. Terus hilang momentum. Step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya bersama teman-teman Kosmik, rombongan Kosmik, sedang apa ya judulnya ya? Ya kalau judulnya sih di grup namanya cari sarapan bareng. Tapi biasa teman-teman kalau judulnya cari sarapan bareng itu ujung-ujungnya nantang tanjakan. Nah kali ini kita ke Pawon Purba. Pawon Purba itu salah satu restoran yang ada di daerah mana ini maksudnya ya? Langgeran. Nah, Langgeran. Dan ini nanjak lumayan ekstrim tadi berangkatnya. Ini sudah perjalanan pulang. Kita total ber11 motor. Nah, ini kita pulang mau cari masjid dulu. Ini jalannya sepertinya asik ini. 11 unit itu apa saja? Di antaranya saya pakai Gesit G1, tentunya sudah upgrade baterai. Kemudian ini ada Volta, depan yang merah ini Volta. Ada Vigo Dragon S. Kemudian yang itu ada Mas Arif, ada semut tempur. Tapi semut tempur apa itu ya? Mas Arif nyebutnya semut tempur murtad. Karena sudah banyak sekali modifikasinya. Nah ini baterainya di bawah. Nah, ada include chargernya gitu. Kemudian teman-teman yang lain ada Mas Restu itu menggunakan Polytron Fox R. Kemudian Mas Satya menggunakan Isigo. Kemudian ini Mas Imron menggunakan Volta 401. Yang lain apa yang belum disebut ya? Oh Alpha One merah. Nah, kemudian ini Pak Bintang menggunakan Gesit G1, sudah modifikasi juga. Dan ini Mas Adi menggunakan Alfa Servo. Di depan penunjuk jalan ini ada Pak Dedi menggunakan Vario konversi. Kalau di konten kemarin kita membahas tentang 3 unit yang saya rekomendasikan di 2024, kemudian saya memberikan feedback, memberikan masukan kembali bahwa 3 unit itu ada plus minusnya. Nah tentu bukan hanya 3 unit ya, semua unit yang sekarang digunakan oleh teman-teman ini juga sudah ada plus minusnya sendiri. Mengingat sekarang itu kan bisa dikatakan Indonesia itu ya masa-masa transisi lah, masa-masa transisi dari kendaraan-kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Jadi wajar kalau setiap merek itu berlomba-lomba untuk menjadi istilahnya menjadi Hondanya motor listrik. Nah, maksudnya menjadi Hondanya itu menjadi motor listrik yang betul-betul bagi masyarakat itu ya. Kalau dulu kan melihat ya sepeda motor ya Honda gitu. Nah kalau sekarang motor listrik itu apa sih? Nah itu belum ada yang menonjol. Meskipun secara pasar kita lihat didominasi oleh Polytron Fox R gitu kan. Tapi saya rasa masih banyak pilihan lain yang lebih nyaman, yang lebih layak, yang lebih berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Tapi ya tentu harganya ya. Nah harga juga kadang jadi pertimbangan. Baik, pertama yang ingin saya obrolin adalah tadi motor-motor yang banyak digunakan oleh teman-teman. Karena ini adalah mayoritas komunitas, mayoritas yang ikut maksudnya ya. Kalau teman-teman komunitas itu kan levelnya level entusias, level bukan user umum ya. Kalau level entusias itu sebelum membeli pasti dia sudah mengkaji, sudah mempelajari kelebihan kekurangannya, kemudian konsekuensinya dan lain sebagainya. Kalau di level entusias itu justru pengguna Polytron itu dikatakan sedikit. Karena apa? Karena kalau level entusias itu dia kadang mengabaikan harga gitu ya. Yang penting nyamannya dulu, yang penting dia asik bisa menikmati motor listriknya. Nah pertama di depan saya ini konversi. Konversi kalau di konten sebelumnya itu kan banyak yang tanya, Mas pendapatnya tentang konversi. Oke, sekalian kita bahas. Motor konversi itu nyaman atau tidak sih? Nah ya sebetulnya nyaman. Nyamannya dalam artian apa? Itu kan
motor Jepang yang sudah melalui riset panjang ya, dari kualitas spare part, dari kualitas rangka, kekuatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita konversi menjadi listrik. Tetapi ada kendalanya. Kendalanya di mana? Pertama, dari segi harga. Harga itu saat ini ya belum masuk lah. Minimal banget 17 juta untuk mengkonversi. 17 juta mengkonversi itu dengan jangkauan sekali charge 40 km itu menurut saya masih sangat menanggung lah. Ini kita sambil melambat sambil nunggu teman-teman. Tapi teman-teman yang mengkonversi yang di komunitas, di entusias itu tentu tidak ada yang baterainya standar. Dapat saya pastikan bahwa pasti baterainya upgrade. Termasuk Honda Beat yang sering saya konten ya, Honda Beat konversi yang sering saya konten, itu baterainya sudah upgrade 46 Ah. Dia mampu sampai 100 km jangkauan. Itu Pak Dedi juga sudah upgrade itu. Nah, kendalanya apa sih motor konversi? Kendala yang pertama adalah di ruangan baterai. Ruangan baterai ini menjadi kendala serius kalau dikonversi motor listrik. Kenapa? Karena desainnya motor konvensional ya energinya disimpan menggunakan tangki bensin. Sedangkan tangki bensin kan bentuknya ya bebas ya. Tapi kalau mau masang baterai bentuknya tidak bisa sebebas itu. Maka di sini menjadi kendala tersendiri. Baterainya kalau mau dipasang lebih dari 72 volt 20 Ah lebih dari itu butuh desain ruang yang lebih serius. Punya saya itu bisa 46 Ah tapi dengan bagasi yang tetap luang. Teman-teman yang lain ada yang 40 Ah tapi bagasinya habis, itu juga ada. Ada yang sampai 60 Ah juga ada. Tetapi tadi ada konsekuensinya. Kemudian berikutnya masih kaitannya dengan baterai. Untuk konversi ini solusi yang paling masuk adalah menggunakan baterai NMC. Baterai NMC atau baterai lithium ion ya. Konsekuensi dari baterai NMC ini memang secara ruangan density energinya dia tinggi, atau polimer juga bisa. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya dari segi harga relatif lebih mahal. Kemudian yang kedua dari segi life cycle itu tidak bisa sejauh selama life cycle-nya Livevo 4. Kemudian yang ketiga, chargingnya tidak bisa se-fast charging Livevo 4. Nah itu perlu dipertimbangkan. Kalau katakanlah Li-ion, kita sarankan ya 1/4 C saja. Maksud dari 1/4 C itu bagaimana? Kalau baterainya 20 Ah ya kita sarankan chargingnya 5 ampere saja. Masih kiri Pak bawah. Monggo Pak, menurut saya. Oke, kita istirahat sholat dulu. Lagi aja Pak. Ya masih ada di bawah masjid. Oke, kita lanjutkan. Mah ngopo kuwi? Menemukan spot charging ini. Tandain. 3.500. Oke, jadi kita lanjutkan. Untuk masalah motor konversi itu tantangannya tadi yaitu bagaimana kita membuat baterai yang bisa berkapasitas besar masuk ke motor bodi motornya. Tetapi masalah lain adalah tindakan itu dianggap ilegal. Kenapa ilegal? Ya karena syarat konversi itu kan harus menggunakan baterai yang tersertifikasi ya. Ya untuk kali ini sih yang saya tahu ya baterai seperti baterai gesit gitu ya. Tapi kan ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau di komunitas itu udah paham. Baterai gesit ya kendalanya dia di maksimum dischargingnya kecil. Maksudnya bagaimana? Dia ya kapasitasnya rendah, kemudian untuk pengurasannya nggak bisa gede-gede banget. Ada potensi gampang panas. Apalagi kalau buat jalan-jalan seperti ini, itu pasti overheat tuh.
Kalau di lapangan teman-teman komunitas itu dapat dipastikan baterainya itu rata-rata baterai rakitan semua. Maka kalau teman-teman kepikiran untuk melakukan konversi, ya untuk saat ini mau nggak mau melakukan tadi menggunakan baterai custom gitu ya. Tapi kalau Anda termasuk orang yang sangat taat terhadap aturan pemerintah, ya itu jelas tidak masuk karena itu dianggap melanggar aturan. Kemudian yang berikutnya untuk mengurus plat birunya. Untuk mengurus plat biru itu juga realita di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ya belum lagi bicara subsidinya ya. Subsidinya juga saya belum ketemu nih orang yang betul-betul cair subsidi 10 juta. Ya, jadi itu untuk konversi. Pertama lupakan subsidi, kemudian abaikan aturan-aturan yang mengharuskan menggunakan baterai ini, itu dan lain sebagainya. Kalau di menggunakan konversi ya harus siap dengan tadi custom. Kalau saya sih menyimpulkan sekarang belum eranya untuk motor konversi ya, karena pemerintah juga aturannya masih berubah-ubah, belum ada edukasi juga. Pemerintah tidak menunjukkan program edukasi yang serius. Tentunya dari SDM juga ya program edukasinya hanya terbatas gitu-gitu aja. Ini juga kritik juga ya. Jadi kalau ke depan mau mengejar angka konversi motor konvensional ke listrik ya poinnya adalah di edukasi. Edukasi ke masyarakat harus lebih digencarkan. Bukan sekedar subsidi. Meskipun subsidi juga realita di lapangan belum pada cair begitu. Oke, itu untuk motor konversi. PR-nya banyak sekali yang pasti. Kalau saya mengatakan motor konversi hanya cocok untuk saat ini ya, hanya cocok untuk teman-teman yang kelasnya betul-betul suka oprek, teman-teman yang kelasnya betul-betul level entusias gitu ya. Kemudian berikutnya unit yang cukup banyak digunakan di komunitas itu gesit. Gesit ini sudah banyak kita bahas di konten sebelumnya juga sudah kita bahas. Salah satunya ini gesit yang di depan kita ini itu adalah Mas Bintang. YouTube-nya Bintang 725 kalau nggak salah ya. Nanti saya cantumkan linknya. Ini unik. Dia kalau kemana-mana bersama anak istri dan ini sudah sampai ke Mandalika ini. Jadi pernah touring Jogja Mandalika. Yuk yang paham jalan. Bener ya ini jalannya. Mana itu? Adalah ngikut aja lah. Aduh, saya nggak paham jalanan sini. Yang pasti teman-teman tuh suka tantangan ya. Kalau ada jalan datar yang dipilih yang nanjak. Nah, ya ini resiko kalau ikut komunitas motornya juga harus siap. Ini termasuk ekstrim loh ini. Ayo Pak Imron. Nah ini ya tiba-tiba ada mobil. Terus hilang momentum. Step. Ini Pak Imron menggunakan Volta 401. Controller standar Pak Imron? Enggak. Settingan 46 aman. Saya nyalip aja karena khawatir kehilangan momentum. Oke. Nah, ini salah satu tantangan kalau ditanjakan motor listrik itu ya memang kita harus pintar-pintar saring momentum. Kalau seperti tadi di tikungan tiba-tiba ada mobil, kita harus ngalah. Kalau gesit itu ya enteng-enteng aja. Kenapa? Karena dia ada rasio 1:5. Rasio motor kemudian ke belt di belakang. Jadi torsinya dia dapat lah 2000 watt ya, meskipun hanya dengan 2000 watt. Tetapi kalau 2000 watt motornya motor hub, ya ditanjakan seperti tadi mungkin seperti tadi mungkin agak kesulitan. Nah ini di depan ini juga cukup unik. Ini Davigo Dragon S. Ini sebetulnya tipe hub juga, tapi bentar. Ini apa ini? Isigo. Aman Pak? Oke.
Alhamdulillah. Nah, lanjut ke Davigo Dragon. Kalau Davigo Dragon itu meskipun controller standar, dia tenaganya kuat. Kenapa tenaganya kuat? Uniknya Davigo Dragon itu pertama dia ringnya kan kecil ya. Inci, roda incinya itu cuma berapa? 10 ya. Tetapi 10 inci dengan full pair 30 itu torsinya mantep tuh. Jarang-jarang ada BLDC kecil tetapi dengan full pair sampai 30. Biasanya full pair 30 itu 13 incinya Polytron itu 30 full pair, atau 12 incinya X6 itu 30 full pair. Full pair itu dampaknya ke torsi. Semakin banyak full pairnya, torsinya semakin kuat. Itu untuk Davigo Dragon. Tapi ya terbukti teman-teman komunitas menggunakan Davigo Dragon juga aman-aman saja. Toh kalau di kota-kota jalannya nggak selalu begini kan. Itu ada Alpha One juga agak ngeden juga sebetulnya. Itu di depan Mas Restu yang unit merah itu Polytron Voxar, tapi Polytron Voxar mungkin nggak perlu diulas lebih dalam ya. Sudah sering kita ulas. Polytron Voxar untuk tanjakan-tanjakan begini memang kuat karena dia 3000 watt. Kemudian tadi full pairnya cukup banyak sampai 30 full pair. Tapi tantangannya memang di kontrolernya dia mudah overheat. Salah satu penyebabnya itu dari kabelnya yang terlalu kecil, kabel baterainya. Sedangkan gesit, ini gesitnya Pak Bintang juga sudah masih original 2000 watt. Hanya modifikasi ditambah mudguard, ditambah bukan mudguard, besi-besi pelindungnya itu. Kemudian kemana-mana boncengan juga aman. Nah, kemarin ada juga yang bertanya ke saya tentang bagaimana dengan Alfa Servo. Ini kebetulan ada Alfa Servo ya. Alfa Servo secara tenaga cukup kuat karena dia menggunakan 2 sistem transmisi. Pertama belt, kemudian setelah itu ada gearboxnya. Tetapi memang kualitas gearboxnya ini yang menurut saya belum teruji ya. Ini dia Alfa Servo. Iya Mas, aman toh Mas? Aman. Bahan servo tenaganya turah-turah. Bahan 45 derajat. Apa itu? Temperatur apa? Motor dinamo. 45. Ayo kecil. Nah, saya 65. Termasuk rendah. Karena ini kan menang torsinya ya. Torsinya tetap unggul ini. Ini kemana kita jalannya? Baterai double. Baterai double. Nah, kalau secara model ini memang Alfa Servo ini nggak ada obat ini. Saya katakan keren lah secara model. Bagi teman-teman yang suka nongkrong, suka foto-foto itu ya, atau cocok banget. Ya keren banget menurut saya, secara model keren lah. Meskipun model itu sebenarnya selera ya, tetapi saya katakan keren. Anti mainstream, kesan futuristiknya juga tetap dapat. Dan ini sepertinya bakal banyak tanjakan begini. Kita lihat apakah ada drama. Kemungkinan besar sih aman semua motor listriknya. Kalau yang semut tempur mungkin nggak banyak kita bahas karena semut tempur itu yang digunakan Mas Arif sudah banyak modifikasi. Tapi yang cukup berani ini Pak Imron ini. Pak Imron upgrade-nya ya nggak tinggi-tinggi banget lah, tapi melalui jalanan begini. Tapi kuncinya memang mengenali karakter motornya sih. Mengenali karakter motornya, narik throttle-nya juga tidak terlalu ekstrim. Nah ini coba lihat Pak Imron kuat nggak? Pak Imron tuh yang ini yang putih, Volta 401 ini. Oke, berhasil, kuat. Oh ini cukup ekstrim ini. Oke, ini harus cari momentum kalau tanjakan begini ya. Kalau motor-motor yang tipe hub, kalau stop and go berisiko. Dan ini jadi pusat perhatian masyarakat ini kalau motor listrik ke desa-desa begini. Karena mayoritas masyarakat kan masih berpikirnya
motor listrik nggak kuat nanjak, motor listrik nggak bisa jarak jauh. Secara tidak langsung ya kita sebenarnya edukasi juga sih ini, sosialisasi bahwa motor listrik itu ya aman. Ini kayaknya sudah daerah atas, mungkin sudah tidak menjumpai tanjakan-tanjakan ekstrim, tinggal turunannya ini. Mana ini mas? Wow, Candi Ijo. Oh alah, tembusnya anu toh, jalan sing Piungan Prambanan toh. Oke teman-teman, kita tadi sholat di Masjid Al-Liwung, Masjid Kayu, Candi Ijo. Ini lewat Candi Ijo ini. Masjidnya cukup menarik. Desainnya desain apa namanya, kayu kayak joglo gitu ya. Tempat wudhunya juga klasik. Kemudian di atas pemandangannya menarik. Bisa sambil melihat ke daerah kota bawah gitu. Oke, kita perjalanan pulang. Mungkin konten singkat, bukan singkat ya, agak panjang ya. Konten kita kali ini cukup ya. Jadi kesimpulannya adalah dari mayoritas unit yang dipakai oleh teman-teman komunitas, atau komunitas itu levelnya level antusias, itu justru Polytron Fox R tidak banyak, tapi dominannya misal ada di Gesit, ada di berbagai macam unit lah intinya, tidak fanatik ke satu merek tertentu. Sekali lagi tentu pertimbangan orang-orang antusias itu ya berbeda dengan user pada umumnya. Kalau user pada umumnya, pengguna listrik pada umumnya, kalau mau beli listrik, beli motor listrik, pertimbangannya ya mungkin banyak hal ya. Apakah itu after salesnya, apakah itu harganya, apakah kalau rusak ada teknisinya apa enggak, dan lain sebagainya. Tapi kalau di teman-teman antusias, di teman-teman komunitas, itu biasanya lebih kepada perform dan anti mainstreamnya. Karena rata-rata mereka tidak khawatir dengan kerusakan. Kalau ada apa-apa, kalau ada kerusakan ya yang memperbaiki teman-teman komunitas juga, kita saling support begitu. Baik, mohon maaf jika ada salah di konten kali ini. Sekian dari saya. Kapan-kapan kita ngevlog lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.